Hai guys, ketemu lagi dengan kita dari Stasiun Review. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang diadaptasi dari komik manga Jepang berjudul One Piece. One Piece Film Red merupakan film layar lebar One Piece ke-15 dan berdasarkan manga berjudul sama karya Eiichiro Oda. Oda sendiri dilibatkan dalam pembuatan film layar lebar One Piece sejak Strong Boat. Jadi bisa dikatakan kualitas film One Piece makin kesini semakin bagus. Karena bukan hanya sekedar OVA atau remake dari art besar seperti film sebelumnya. One Piece Film Red menceritakan kru bajak laut topi jerami yang pergi ke sebuah festival musik. Festival musik tersebut terletak di pulau musik Elegia yang menjadi lokasi konser diva terbesar di dunia bernama Uta. Dan disinilah akhirnya terjadi pertemuan awal Luffy dengan Uta, hingga akhirnya terungkap fakta mengejutkan bahwa Uta adalah anak Sang, sosok kepala bajak laut rambut merah yang menjadi inspirasi Luffy. Saat awal film One Piece Red dirilis, banyak penggemar bersorak-sorai. Red jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya merah, dan merah identik dengan si Jackie alias Sang. Sang merupakan si bajak laut berambut merah yang menjadi inspirasi Luffy. Karakter si Jackie alias Sang ini sangat jarang dibahas dan mengandung banyak misteri. Oleh sebab itu, para penggemar ingin sisi lain si Jackie ini diungkap. Tapi sayangnya, film terbaru One Piece ini sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Ya, karena Sang tidak jadi tokoh utama dalam film ini, melainkan Uta, putri semata wayang Jackie. Film One Piece Red ini digarap oleh Goro Taniguchi. Goro Taniguchi merupakan orang pertama yang membuat adaptasi pertama One Piece. Bahkan sebelum manganya mendapat jatah serialisasi anime mingguan. Dan Oda Sensei bilang bahwa Goro merupakan orang pertama yang membuat animasi Luffy. Dan Goro mengatakan bahwa dia ingin membuat animasi film One Piece yang tak pernah ada sebelumnya. One Piece Film Red menjadi tonggak film One Piece yang Oda Sensei aktif sepenuhnya sebagai produser eksekutif, perancang karakter sekaligus yang mereview naskah buatan Kuroiwa. Film One Piece ini mengkombinasikan 2D dengan 3D dan CGI, terutama di adegan pertarungannya. Oda Sensei sangat terkesan dengan naskah film ini dan memuji sangat fantastis. Tapi bagaimana dengan pendapat para penggemar? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak penggemar merasa kecewa karena bukan Sang yang menjadi tokoh utama dalam film One Piece kali ini. Walaupun merasa kecewa, penggemar tetap berbondong-bondong untuk menonton film One Piece ini di layar bioskop. Banyak yang bilang menonton film ini itu seperti menonton dangdutan, banyak nyanyinya, dan lebih mirip menonton konser musik di layar bioskop. Karena One Piece Film Red ini merupakan jenis film musikal, jadi wajarlah banyak lagu dan nyanyiannya. Semua lagu yang ada di film ini dinyanyikan oleh Ado yang bernama panggung Nazuka Kaori. Selain lagu-lagunya, si Ado juga didabuk untuk mendubbing suara tokoh utama si Uta. Dan suara si Ado ini memiliki intonasi yang berat, terkesan dewasa, cocok saja untuk mengisi suara di film ini. Tapi sayangnya saat flashback menjadi Uta kecil, suara Ado tetap seperti suara Uta dewasa dan bukannya diimut-imutin seperti anak kecil. Selebihnya fine-fine saja. Tapi One Piece Film Red jadi masalah bagi yang gak suka musikal. Tapi jujur saja, film ini jadi nafas segar setelah One Piece
Stampede yang penuh dengan adegan baku hantam. Adegan tarung di One Piece film Red ada dan lumayan banyak, cuman diselingin lagu jadi nggak ngebosenin. Dikit-dikit berantem kayak Stampede. Tapi karena One Piece bergenre shounen dan kebanyakan fannya cowok-cowok, emang agak salah sasaran dengan tema musikal kayak gini. Kalau penontonnya dengan pikiran kebuka, film ini malah menghibur. Lagunya enak-enak, bahkan bisa bikin joget atau menangis. Selain itu, ada sedihnya juga loh. Singkat kata, film ini berimbang dari lagu, cerita, drama, berantem, semuanya, musiknya juga. Dan sejauh ini One Piece Film Red memecahkan rekor sebagai film layar lebar One Piece terlaris sepanjang masa. Tak hanya itu, film ini juga jadi film terlaris Jepang sepanjang tahun 2022. Rating pribadi dari kita 7 dari 10. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Juga share guys.